Kajian kita pada subuh ini, Ibu dan Bapak, adalah dari kita membacakan satu ayat Quran, yakni Quran Surah An-Nur ayat yang ke-21, dan satu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis berdarjat hasan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga terdapat dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tepatnya di hadis yang ke-35, Al-Hadithul Khamis wa Thalathuna, hadis yang ke-35. Itu akan sampaikan hadisnya, Bu dan Bapak yang muliakan Allah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah telah meridhoi Allah darinya. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telah menyampaikan nasihat kepada kita, perintah kepada kita, Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu, janganlah saling mendengki. Tahu Ibu dengki? Apa? Iri, hasad, hasad, iri, dengki, nah itu adalah perbuatan yang sangat tidak disukai Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang hasad dari dulu kita mengaji, dari lokasi dari dulu buya mengaji disampaikan, orang yang hasad, orang yang iri adalah orang yang senang mencari orang susah, susah mencari orang senang. SMS itu ya, SMS. Orang yang serupa itu amalannya seperti kayu bakar yang dibakar oleh api di Nabi. Bahkan kau bisa mulai itu, karena orang yang hasad, orang yang iri, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan indah untuk dirinya di saat itu, lalu kemudian itu merasa tak senang hati. Aduh, tetangga naik di rumah baru, aduh tetangga naik dari di kampus atau perguruan tinggi dan rancak, diboleh itu mendaga itu bakal pipi panjang duit. Nah, itu orang yang diri. Di saat itu dilakukan sejatinya sedang menolak takdir dari Allah untuk dirinya. Siapa yang disampaikan kepada Allah bahwa dan diajarkan juga macam itu. Secara tidak langsung kita memprotes kepada Allah, padahal apa yang kemudian ada pada diri kita itulah rezeki itu. Apa yang ada pada orang itulah rezeki orang. Persoalan rezeki itu Allah yang memberi, Allah yang mengatur. Jadi tak perlu pula kita kemudian merasa rendah hati, merasa kemudian bakete hati tatkala orang lain mendapatkan kebahagiaan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Coba kita baca. Coba kita baca. Akan kita sampaikan ke Allah, ya Allah, kalaulah itu adalah rezeki Allah, walaupun seisi dunia kurang menghalangi sampai kepada Allah, pasti sampai kepada Allah kalau rezeki Allah. Tapi tatkala sesuatu itu bukan rezeki kita, Ibu dan Bapak, pun seisi dunia kurang mengajarkan juga kepada kita, pasti tidak akan pernah sampai itu kalau bukan rezeki itu. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita hilangkan rasa iri dan dengki dengan cara apa? Dengan cara
ikut menikmati, yuk, ikut kemudian berbahagia. Yuk, kami pun dan mengaji, terkadang pun ada kajian-kajian dari Ustaz. Terkala kami sampai di situ ada mobil-mobil kemudian ikut mendengarkan kajian dari Ustaz. Yuk, begitu. Artinya adalah kebaikan yang dimuliakan Allah. Apa yang kemudian ada pada orang yang bisa kemudian kita turut berbahagia, kita bisa pula mengambil hikmah dan pembelajaran dari apa yang ada pada diri kita. Yuk, kalau kita berpikir positif tadi, insya Allah aman diri kita. Itu yang kamu. Yang kedua adalah wala tanajashu, dan janganlah saling menyakiti dalam jual beli. Nah, khususnya dalam jual beli. Najashu itu artinya menyakiti. Tapi dicari tafsiran hadisnya adalah kepada jual beli. Jadi kalau ibu menggading, kalau ibu jual beli, jangan pernah nyakitin orang. Baik itu ibu dan menjual ataupun ibu dan membeli. Ibu dan menjual dan ibu orang. Ya bu, jangan kecewa orang yang itu. Ya bu ya. Nah, lalu kemudian ramah dalam menjual, jangan pokoknya nyakiti. Ya bu, yang membeli pun macam itu. Jangan kemudian membeli tapi nyakiti orang yang menjual. Bahkan aku bawang sekilo 30.000, 10 saja. Sakit hati orang itu. Ya bu. Nah, itu menyakiti dalam jual beli. Tak boleh kita sakiti orang dalam jual beli. Jadi ya, itu pesan Nabi. Nah, jadi luar biasa sekali. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Ibu ada benci ke seseorang. Anu, coba katakan anu nak benci ke seseorang. Nah, ternyata kalau dia benci ke seseorang berdosa. Yo, tak boleh benci kepada orang lain. Itu kecil Nabi SAW. Yo, tak boleh benci itu makanya kata Rasulullah, tak boleh kita kemudian tidak berbaikan dengan orang lain atau benci kepada orang lain dari Kamis jadi ke Kamis. Di setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kenapa? Karena amalan itu dinaikkan di hari itu. Ya, dinaikkan di hari itu, yang kemudian kalau kita hitung itu memang 3 hari. Bahkan kurang dari 3 hari. Dari Senin ke Kamis, dari Kamis ke Senin. Ya, maka pelonggaran hati kan itu. Ada sahabat yang suka lakukan apapun dia, ibadah pun tak dia lakukan dengan lebih daripada orang biasa. Tapi dia becek
Ingin bahagia ya, ingin bahagia. Kita ingin sana, walaupun orang mengecilkan itu macam roda pedati. Kadang nyate, kadang mengawa, kadang sana, kadang susah, kadang bahagia, kadang menderita. Tapi kalau kita juga kepada kita milih apa, kita pilih sana dan bahagia. Ibu, tapi persoalannya bahagia di situ beda-beda kadang di antara itu. Apa definisi itu? Tapi orang yang bahagia kecilnya di hati banyak. Saya kupailah suku-suku mencari yang kecil bahagia. Ya, apakah hari 20 kita sadar itu? Untuk mendapatkan bahagia. Ada pula orang yang kebahagiaan itu kecilnya punya pangkat dan jabatan yang tinggi. Dia belajar pangkat dan jabatan itu dengan berbagai cara. Ada yang kemudian kecil bahagia itu kalau enak, kalau viral, kalau kemudian banyak dikenal orang, hanya duitlah konten-konten di media sosial. Kalau sedang masa punya video kan secara langsung, pas orang banyak mulai sangat itu orang yang kecil itu. Padahal kebahagiaan yang disebut tadi itu Bapak Ibu itu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sebentar sampai masuk ke dalam hati. Itu lima kebahagiaan yang masuk ke dalam hati itu Allah sampaikan di Quran. Surah Al-Lail tadi itu di ayat yang ke-5 kecil Allah ba'amma man a'ta wa taqa. Maka ada pun orang yang memberi dan bertakwa. Memberi atau di situ Bapak Ibu Allah tak sebut objeknya. Atau itu adalah fiil, kata kerja yang harusnya membutuhkan objek. Kalau memberi, ada Allah di surat Al-Kautsar kecil, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ada objek di situ. Siapa itu? Kamu dan nikmat yang banyak. Sedangkan di surah lain Allah tak sebut, cuma memberi. Kita disuruh memberi. Ya, Allah tak sebut kasihan diberi. Allah tak sebut apa yang diberi. Artinya adalah kita mesti memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Asalkan membutuhkan kita beri. Kalau dalam Islam dia Ustaz beri. Rasulullah ketika beliau masih hidup pas wafat ditanya oleh Abu Bakar, Abu Aisyah, amalan Nabi lalu melakukan ajukan. Nyata Nabi menguapkan seorang Yahudi di pasar yang utuh. Seorang Yahudi. Artinya kita memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, lalu yang kedua Allah tak sebut apa yang diberi. Artinya adalah berilah sesuatu sesuai dengan kesanggupan yang kita punya kepada orang lain, walaupun itu hanya sekedar senyum saja, walaupun hanya sekedar menyapu. Itulah memberi itu. Nah, itu tadi kecil Nabi ya. Jangan wala tadabur, janganlah saling membelakangi. Jadi mari suku memberi. Ya, suku memberi. Dan apa yang kemudian kita sampaikan ini, itu yang dilarang oleh Rasulullah itu kaitannya kepada dunia. Dan salah satu solusinya adalah suka memberi. Terlebih dulu. Yang berikutnya, wala yab'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah memberi atau jual beli, menjual di atas jual beli orang lain. Misal itu kedai daging juga ada orang pada dagangan barangnya sama dijual. Itu lalu kemudian ada orang belanja di restoran nyoba sesuatu barang ada punya 30.000 dimuat Islam ada pe oh 20 ada pe 20 bulan pas tak ada gitu sebelah. Itu punya barangnya bisa kita jual 22. Ada punya ibu kami kurang
tentang beda pilihan, biarlah. Nah, itu menelantarkannya, ya, tidak boleh Pak. Ada orang susah di sebelah rumah, kita bisa tolong, tapi kita biarkan saja urusan. Lalu wala yakhiruhu, dan tidak boleh membohonginya. Itu hadis yang tahu banyak disebut lagi oleh Nabi. Jadi tidak boleh betul, tidak boleh berbohong. Ya, nah, orang suka berbohong itu munafik. Ya, ayatul munafik kalau tidak ada. Apabila dia berbicara, dia dusta. Lalu yang berikutnya, wala yakhiruhu, tidak boleh menghinanya. Tidak boleh menghina orang dengan sebutan yang dasar, dengan elok, dengan sebutan macam-macam yang tak disenangi. Boleh. Nyawikan nama orang gaibnya, pokoknya boleh. Lalu disampaikan oleh Nabi SAW, at-taqwa hauna. Jadi bukan semua yang dilarang oleh Nabi. Orang yang bertakwa itu apa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasul, orang yang meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Maka Nabi menyampaikan tentang takwa sebagai tahuan tatkala kita tak mampu menjalankan apa yang dilarang oleh Nabi. Apa yang kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan, at-taqwa hauna, takwa itu risiko di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan memegang dadanya sebanyak 3 kali. Jadi takwa itu risiko di hati. Jadi betul-betul itu bersihkan hati dari kunci. Orang yang rasa tu orang dah berhasil hatinya. Ya, orang yang diri, orang zalimi orang, hati dah berhasil. Lalu kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW, bihasbi mri'in min asy-syarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu menjadi penusuh tatkala ia menyakiti saudaranya sesama muslim. Menyakiti orang, itulah langsung bersuh. Lalu kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lain haram baginya. Apa yang haram? Darahnya. Boleh menumpahkan darah sesama muslim. Ini banyak pemerintah mudah untuk menjatuhkan darah orang, numpah darah orang. Alhamdulillah. Bahkan di satu keluarga banyak haram. Lalu makanan dan hartanya haram. Tidak boleh memakai harta orang lain. Tidak boleh memakai harta orang lain, meminjam harta orang lain tanpanya izinkan. Atau memakai sesuatu walaupun itu hanya satu sandal Jepang saja. Ibu datang dari rumah, baik keselak, bawa terlampau baru. Timbul suruki menunggu bata. Kalau buat mesti pakai sandal, ibu mati memakai sandal baru. Ia nampak di sana Jepang. Yang kita tak tahu siapa yang punya, sekalipun rasulnya punya, tapi kita mengajarkan penyelesaian apa yang dilakukan Rasulullah.
yang pakai sendal larang. Bahkan kami pun yang ada bawa sendal ketika duduk di musola pondok itu kalian mesti memakai sepatu itu. Dia nggak pakai sepatu untuk basah kaosnya, ya daripada pakai sendal larang. Jadi nampak ada orang pakai sendal ini pinjam sendal. Ya, biar sederhana, lebih baru ada pernah lalu coba tahu saya menunggu ya, kalau tahu coba tahu ya bu. Kemudian yang ketiga adalah bagian dulu kehormatannya boleh. Ya Allah, untuk mengganggu kehormatan orang lain dan mengatakan itu ada di nama baik. Ada yang mengatakan bagian tubuh dia motivasi tak boleh jawab. Orang bersama laki-laki bersama perempuan. Ya, itu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis itu. Ada bebel apa ada, kemudian menyatakan lalu disampaikan satu hadis lagi kata Nabi SAW, ummahatul khataya tanatu, induk dari segala dosa berikut. Awal nabi nasiyallahu bi, itu menjadi dosa yang Allah dikatakan oleh makhluk yang Allah ciptakan. Dan antara makhluk yang Allah ciptakan itu adalah syaitan, iblis. Dan kalau kalian tidur yang tadi mengutip Quran surah An-Nur ayat yang ke-21. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka kemudian syaitan akan berbicara nyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi itu dosa dengan syaitan dalam keadaan. Dan termasuk yang hadis yang tadi Rasul bacakan barusan, itu Rasul 3 Rasul. Mana 3 Rasul yang pertama adalah al-kibr, sombong. Yang kedua wal-insu, yang kedua wal-hasad, ini hasad. Yang ketiga wal-insu, tamak, camuk. Tiga terus sombong. Siapa yang pertama kali menghadapi syaitan, iblis. Bahasa inilah iblis disuruh sujud untuk menghormati dia dan tak mampu dia. Kenapa? Karena saya memuji aku lebih baik dari kamu. Dengan cara menjelaskan itu ada tinggi. Dan di antara yang menjadi sebab seseorang itu sombong, satu hal itu
Saya pun di antara